Bab 16. Seorang pria berpakaian rapi memasuki ruangan yang sudah ada penghuninya. Dia menyerahkan sebuah berkas penting kepada pria di balik meja kantor tersebut. Mata tajamnya membaca informasi yang dia butuhkan. Setelah selesai membaca berkas tersebut, pria itu menutupnya kembali dan menatap asistennya. "Apakah kamu yakin bahwa dia benar-benar putriku?" tanya Tuan Dadvar, membuat asisten pribadi bernama Orman mengangguk mantap. "Iya, Tuan. Nona Nadine adalah putri Tuan yang dibuang oleh Fiona. Dia ditemukan oleh ibu panti dan diasuh dengan baik di sana. Setelah dewasa, dia bekerja di rumah keluarga Arseno sebagai pengasuh Nyonya Listia yang lumpuh. Dan sekarang, Nona Nadine telah menjadi istri Tuan Eko setelah dijodohkan oleh Nyonya Listia." Dadvar mengangguk paham mendengar penjelasan Orman. Dia tidak menyangka bahwa anaknya telah ada di dekatnya selama ini. Dadvar harus mendekati Nadine dengan hati-hati. Dia tidak bisa langsung mengungkapkan bahwa dia adalah ayah biologis Nadine. Dadvar harus membuat Nadine mengenalnya terlebih dahulu sebelum dia mengungkapkan semuanya. Setelah meletakkan berkas di meja, Dadvar meminta Orman untuk merencanakan sesuatu. "Rencanakan pertemuan yang tidak disengaja antara aku dan Nadine. Aku ingin mendekatinya terlebih dahulu sebelum mengungkapkan bahwa aku adalah ayah kandungnya. Selama ini, Nadine pasti menyimpan perasaan kebencian terhadapku dan ibunya karena telah menyia-nyiakannya. Aku tidak ingin rencana yang telah kubuat selama ini gagal. Aku harus membuat Nadine dekat denganku sehingga dia bisa memaafkan kesalahan masa laluku dengan mudah." Orman mengangguk mengerti. "Baik, Tuan. Saya akan segera merencanakannya. Saya permisi." Dadvar membiarkan Orman meninggalkan ruangannya, meninggalkannya sendirian. Dadvar bangkit dari kursi, melangkah menuju jendela, dan menatap kota dari posisinya di lantai paling atas gedung pencakar langit ini. Dia sudah tidak sabar menantikan saat-saat ini, pertemuan antara dirinya dan putrinya bersama Donna. Selama seminggu ini, Nadine tidak pernah keluar dari rumah. Dia hanya bisa terbaring di atas ranjang, tidak berani keluar meskipun mengetahui bahwa ada seseorang yang memasak di dapur. Karena Nadine tidak bisa mencium aroma masakan, tugas itu dialihkan kepada orang lain. Meskipun Eko mengatakan bahwa masakannya tidak selezat yang biasanya, dia bersyukur bahwa Nadine tidak perlu memikirkan sarapan atau makan malam untuknya. Namun, di dalam hati Nadine, dia merasa gagal sebagai seorang istri karena tidak dapat melayani suaminya dengan baik. "Tok tok tok. Nyonya, apakah Anda ingin sarapan?" Suara ketukan pintu diikuti oleh suara Lani, pembantu baru yang dipekerjakan oleh Eko. Karena itu, sekarang ada 2 asisten pribadi di rumah ini. Hanya saja, Lani tinggal di sini, sedangkan asisten lainnya tidak. Gadis berusia 19 tahun itu tinggal di sini untuk mempersiapkan sarapan bagi Eko setiap pagi. Nadine bergegas keluar dari lingkaran selimutnya, memperhatikan kamar mandi yang terdengar air mengalir, menandakan bahwa Eko sedang mandi. Nadine melanjutkan langkahnya menuju pintu dan membukanya. Lani terlihat membawa sepiring roti bakar dengan selai kacang. Tidak lupa, di atas nampan tersebut ada potongan apel dan segelas susu hamil yang masih panas. "Terima kasih, kamu sudah membawakan sarapan pagi untukku," ucap Nadine dengan ramah. Lani tersenyum sopan. "Tidak masalah, Nyonya. Semoga Nyonya bisa menikmati sarapan pagi ini. Saya tahu Nyonya tidak makan semalam. Tapi sepertinya aku masih merasa mual pagi ini. Aku belum bisa makan apapun," kata Nadine. "Tapi, Nyonya, saya khawatir nanti Nyonya akan merasa tidak enak badan jika tidak makan," ujar Lani, sebelum suara Eko terdengar di belakang Nadine. Pria itu memakai jubah mandi dengan rambut yang masih basah. "Kamu bisa lanjutkan pekerjaanmu. Aku yang akan memastikan bahwa Nadine makan sarapannya pagi ini," kata Eko. Lani dengan cepat mengangguk. "Baik, Tuan." Kemudian, dengan sopan, dia berlalu pergi menuju dapur untuk menyiapkan sarapan untuk Tuan Eko.
Di balik wajah polosnya, Lani merasakan kegundahan yang disembunyikan. Sebuah senyuman jahat, yang tidak pernah dia tampilkan di depan majikannya, kini muncul. Lani mengambil ponselnya dan membaca perintah seseorang di sana. Ya, Lani hanya perlu berpura-pura agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dia tidak bisa mengotori makanan Nadine dengan racun karena dia tidak ingin tertangkap karena telah melakukan tindakan meracuni majikannya. Pekerjaannya kali ini harus berjalan lancar. Tidak ada yang boleh mencurigai. Bahkan Tuan Eko pun tidak boleh mencurigainya, bahwa dia adalah orang yang menyakiti istrinya. Fiona menutup ponselnya dengan senyum senang di wajahnya. Semuanya telah berjalan sesuai rencana, tinggal menunggu saat Nadine kehilangan bayinya dan Eko kembali menjadi miliknya. Dia yakin bisa membuat Eko kembali mencintainya dan melupakan kesalahan di masa lalu. Fiona tahu bahwa Eko tidak akan mudah melupakan dirinya. Dia tahu bahwa Eko melakukan semua ini karena kecewa bahwa Fiona pernah memiliki hubungan terlarang dengan ayahnya. Eko hanya cemburu dan tidak bisa menerima bahwa wanita yang sangat dicintainya pernah berselingkuh dengan ayahnya. Pernikahannya dengan Nadine hanyalah sebuah kebohongan. Karena Eko tidak mungkin bisa mencintai seorang wanita kampungan seperti Nadine dalam waktu yang singkat. Fiona tidak akan kalah hanya karena seorang gadis miskin. Dia yakin bahwa Eko pasti akan kembali padanya. Meskipun Eko pernah menyakiti hatinya, menghina dirinya karena tidak dapat memberikan keturunan selama mereka menikah. Eko bahkan lebih memuji Nadine yang baru menikah selama 3 bulan sudah bisa memberikan seorang anak. Fiona bertekad bahwa Eko harus siap kehilangan bayinya atau bahkan lebih baik lagi, kehilangan Nadine. Jika Eko tidak bisa menjadi miliknya, maka wanita lain juga tidak boleh memilikinya. Nadine selesai membereskan sarapannya, namun tidak semuanya habis, hanya tersisa separuh karena Nadine masih merasa mual. Tetapi suaminya terus berusaha membujuk Nadine agar bisa memasukkan makanan ke dalam mulutnya, akhirnya menyerah pasrah. Meskipun Nadine tidak menghabiskan sarapannya, Eko tetap tersenyum, meletakkan sisa makanan di atas nampan, lalu menyelimuti istrinya, membiarkan Nadine kembali berbaring dan beristirahat. Kamu tidak mau keluar? Berjalan-jalan, misalnya. Sudah seminggu ini kamu berdiam diri di rumah. Apa tidak bosan? Tanya Eko. Nadine menatap suaminya, lalu menunduk lesu. Sebenarnya, ia ingin pergi keluar. Bahkan ingin berbelanja kebutuhan rumah seperti biasa. Namun, Nadine takut jika melakukan aktivitas malah akan memperburuk mualnya. Dan ada satu hal lagi yang Nadine inginkan sejak kemarin, ia ingin mencari keberadaan seseorang, pria yang tak sengaja bertemu dengannya 1 minggu yang lalu. Pria yang membuat Nadine yakin memiliki ikatan takdir bersamanya, entah sebagai ayah kandungnya atau kerabat ayah atau ibunya. Yang jelas, Nadine ingin segera tahu hubungan mereka agar hatinya tenang. Sebenarnya, aku ingin mencari seseorang, ucap Nadine dengan jujur. Aku ingin sekali dipertemukan kembali dengan orang itu. Kening Eko mengerut mendengar ucapan istrinya. Mencari seseorang? Siapa? Pria yang 1 minggu lalu tidak sengaja berpapasan dengan kita di toko roti. Kamu masih memikirkan pria itu? Iya, anggukan Nadine. Entah kenapa aku merasa ada keterkaitan dengan pria itu. Wajahnya sangat mirip denganku. Aku hanya ingin memastikan, apa benar dia ayah kandungku atau bukan. Eko menghela napas berat. Ia tidak terlalu senang jika Nadine banyak pikiran seperti ini, terutama karena istrinya sedang hamil. Namun, ia mengerti keinginan Nadine untuk mengetahui jati dirinya. Eko sudah mencoba mencari tahu lewat baju seragam SMP dan nama sekolah yang Nadine perlihatkan, tetapi belum menemukan siapa ibu kandung Nadine. Rahasia tersebut masih tersembunyi. Tidak ingin membuat istrinya sedih, Eko memutuskan untuk membawa Nadine ke kantornya, mungkin pikiran Nadine akan menjadi lebih rileks di sana. Seperti yang dikatakan Ayumi, ia tidak boleh membiarkan Nadine stres karena itu dapat membahayakan kesehatan bayi mereka. Hari ini mau ikut aku bekerja? Siapa tahu kita bisa bertemu dengan pria itu di jalan atau di tempat yang tak pernah kita duga, ajak Eko.
Terdiam sejenak, Nadine mempertimbangkan ajakan suaminya. Benar, bisa saja ia bertemu kembali dengan pria tersebut. Akhirnya, Nadine mengangguk. Baiklah, aku mau ikut kamu ke kantor. Bagus. Dan aku harap keadaan tubuhmu bisa lebih baik dan tidak mual-mual lagi. Nanti kita mampir dulu ke supermarket beli buah segar untuk kamu makan di kantor, kata Eko. Nadine mengangguk lagi. Ya, dia juga berharap hal yang sama. Meskipun lelah dan mual, ia menjalani semuanya dengan bahagia karena morning sickness ini adalah tanda bahwa ada janin yang tengah mengikat tali nyawa bersamanya. Nadine mengelus perutnya pelan, berharap bayi ini tumbuh dengan sehat. Rasa sakit dan mual yang dirasakannya saat ini tidak sebanding dengan rasa bahagia saat ia menantikan kelahiran buah hati mereka. Eko melirik istrinya yang terdiam di samping tubuhnya. Mobil mereka berhenti di parkiran supermarket. Dia ragu membawa Nadine masuk, takut dia akan mual dan memuntahkan makanannya di tempat. "Kamu mau ikut masuk ke dalam?" tanya Eko. "Sepertinya iya." "Sekalian aku mau memilih buah yang aku inginkan," jawab Nadine. "Kamu yakin tidak akan mual?" tanya Eko lagi. "Entahlah. Tetapi mudah-mudahan tidak mual," kata Nadine. Eko menghela napas berat, lalu mengusap pipi Nadine dengan lembut. "Baiklah. Jika kamu ingin muntah, bilang padaku. Nanti aku akan mengantarmu ke toilet." Melihat anggukan Nadine dan cara wanita itu memandangnya membuat Eko tertegun. Tidak langsung keluar dari mobil, ia malah terhenti di wajah Nadine, menatap sosok istrinya yang amat cantik. Padahal Nadine tidak memakai makeup apapun, tetapi masih bisa secantik ini. Kulit pipinya yang kemerahan dan jangan lupakan bagian bibirnya yang meranum. Sial! Eko jadi ingin mencium bibir tersebut. Sudah lama ia tidak mencium, bahkan tidak bercinta dengan Nadine semenjak wanita itu mual dan muntah dengan parah. Eko berusaha keras untuk tidak menyentuh Nadine, tetapi keinginan itu benar-benar muncul di otaknya. Tubuh Eko mulai mendekat. Deru napas lelaki itu menderu menyentuh wajah Nadine, membuat wanita itu mengerjap bingung dengan ulah suaminya. "Mas," desis Nadine. "Aku ingin ciuman dulu, bolehkah?" tanya Eko. Sedikit lagi bibir mereka saling menempel, tetapi Eko masih mencoba meminta izin pada Nadine. Ia tidak mau Nadine merasa tidak nyaman dan membuatnya kembali muntah. Saat mata Nadine terlihat menutup, sudut bibir Eko tertarik ke atas. Senang melihat Nadine tidak menolak keinginannya. Nadine memberikan jalan untuk Eko berbuat semuanya kali ini. Eko, yang sadar akan sesuatu yang tegak di balik celananya, langsung menghentikan ciuman mereka, membuat Nadine menatap heran padanya. Posisi mereka masih tidak berubah, Nadine masih terduduk di atas pangkuan Eko. "Aku tidak mau menyakiti bayi kita. Jadi kita akhiri saja," kata Eko. "Tapi Mas..." Nadine terlihat gelisah, ia merasakan bagaimana milik Eko sudah mengeras. Dan entah kenapa Nadine juga terpancing. Tetapi sepertinya Eko enggan melakukan hal itu karena takut menyakiti bayi mereka. Sesuai anjuran dokter, mereka tidak boleh sering melakukannya di trimester awal. Tetapi bukankah semenjak ia diperiksa dokter, Eko belum menyentuhnya lagi sampai sekarang? Mungkin mereka bisa melakukannya dengan hati-hati hari ini. "Mas, aku pikir melakukannya sekali tidak masalah. Mungkin dengan cara posisi seperti ini akan lebih aman," ujar Nadine. Eko menatap istrinya yang sedikit berkeringat. Apakah Nadine juga merasakan hal yang sama sampai berani berkata seperti ini? Eko mulai memperhatikan tempat parkiran yang sudah padat, tetapi tidak terlihat siapapun di sini. Dan kebetulan sekali mobil Eko berhenti di tempat yang cukup terpencil. Tidak mungkin terlihat oleh orang lain jika mereka melakukan ini di dalam mobil. Tangan Eko mulai. Tidak peduli mereka melakukannya di tempat umum seperti ini. Seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Tidak ada orang lain yang bisa menemukan keberadaan dua sejoli dalam fata morgana perduniawian. Bersambung.